Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini izinkan saya untuk melakukan presentasi proposal usaha Blendy Chef Frozen untuk memenuhi prasyarat mata kuliah praktikum kewirausahaan produk pangan. Saya Wisnu Setia Pambudi dari UP BJJUT Surabaya, tahun registrasi 2023.1. Baik, berikut ini merupakan apa-apa saja yang akan saya sampaikan pada hari ini, meliputi deskripsi produk, aspek pemasaran, keuntungan perusahaan, umur usaha, faktor teknis, lingkungan pasar, persaingan, dampak faktor lingkungan, serta faktor legal yang ditetapkan. Ini merupakan penampilan dari produk saya, Blendy Sayap. Blendy ini merupakan produk khas dari Blitar, Jawa Timur, memiliki kemiripan dengan lodeh, namun berbeda dari penggunaan bumbu seperti kencur, jahe, dan juga cabai rawit yang dibiarkan utuh. Produk ini memiliki spesifikasi berisi 2 potong dalam per pack, harganya 12.000 per pack. Produk ini berbentuk beku dan disimpan dalam ruang pembeku, bisa tahan hingga selama 1 bulan, menggunakan kemasan nylon pouch dengan kemampuan heat resistant, jadi tidak akan berbahaya jika direbus. Baik, untuk alur produksinya sendiri, kami menggunakan beberapa proses, yaitu penyiapan bumbu halus, kemudian bumbu halus itu ditumis hingga tanak, kemudian dimasukkan dengan ayam, dimasak hingga ayamnya berubah warna dan sedikit empuk, kemudian dimasukkan santan, dan terakhir adalah proses pendinginan. Setelah pendinginan menggunakan es batu, dilakukan pengemasan, dan juga pengemasan kita lakukan secara menggunakan vakum sealer, jadi akan rapat hampa udara, upayanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah proses pembekuan di dalam ruang pembeku. Baik, untuk aspek pemasaran sendiri kita menggunakan segmentasi, targeting, dan juga positioning. Kemudian untuk marketing mix itu bauran pemasaran. Untuk segmentasi kita gunakan demografi dan perilaku serta psikografis, di mana menarget pada usia remaja dan dewasa, gaya hidup sibuk, dan juga preferensi produk yang berkualitas. Kemudian target pasar kita adalah orang-orang dengan preferensi terhadap makanan tradisional, makanan bersantan dengan rempah-rempah kuat, serta dengan penyajian yang mudah. Untuk positioningnya kita ingin menanamkan benak kepada konsumen bahwa produk kita itu orisinal, cita rasa yang dimiliki adalah otentik, kemudian dan kenyamanan dalam penyajian, dan juga memenuhi prasyarat keamanan pangan. Untuk bauran pemasarannya, untuk produknya ini Blendy kita praktis dan siap disajikan. Kemudian untuk harganya 12.000 per pack. Untuk place-nya bisa Surabaya dan Kediri karena saya base-nya di situ ya. Dan untuk all area yang reach by Paxel, jadi semua area yang dijangkau oleh Paxel. Untuk promosinya sendiri kita menggunakan status media sosial WhatsApp, Instagram, dan juga marketplace dari Facebook. Untuk pembiayaan yang kita gunakan, kita menggunakan 3 biaya, yaitu biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah seiring dengan berubahnya kapasitas produksi. Biaya variabel merupakan biaya variabel yang akan berubah terus seiring dengan jumlah produksi yang menyesuaikan dengan volume produksi. Dengan ini kita menghasilkan gross revenue sebanyak 248.832.000 per tahun, atau memproduksi sebanyak 20.736 pieces per tahunnya. Baik, untuk memproyeksikan terkait dengan keuntungan perusahaan akan saya sampaikan melalui analisa kelayakan finansial. Ada beberapa jenis analisa kelayakan finansial yang saya lakukan. Di sini ada menggunakan metode break-even point, net present value, payback period, dan juga benefit cost ratio. Break-even point merupakan suatu titik impas di mana perusahaan tidak akan mengalami kerugian atau keuntungan. Seperti itu. Di sini ditunjukkan bahwa perusahaan akan mengalami BEP jika telah berhasil menjual 3.851 pieces produk dalam waktu 2,23 bulan, dan juga mendapatkan pendapatan sebesar 46.216.671 rupiah. Kemudian untuk net present value itu merupakan nilai aset yang akan didapatkan sekarang di masa depan. Nah, nilai ini merupakan nilai selisih antara aset yang ditanamkan dan juga aset yang akan dihasilkan, atau nilai keuntungan yang dihasilkan.
Nah, NPV kita, saya menghitung nilai NPV itu mulai dari periode ke-0 hingga periode ketiga. Hingga periode ketiga menunjukkan bahwa nilainya masih positif ya. Kita dapati nilainya Rp69.064.858 menunjukkan bahwa usaha masih layak dijalankan pada tahun ketiga, dan itu akan memberikan imbas keuntungan. Untuk selanjutnya adalah payback period. Payback period ini merupakan periode pengembalian ya. Berapa lama periode pengembalian aset yang kita tanamkan sehingga kita bisa mendapatkan balik modal secara aset. Nah, itu selama 51 hari. Untuk benefit cost ratio merupakan selisih antara usaha yang kita lakukan dengan benefit yang kita dapatkan. Nah, di situ diperoleh angka 1,1646, berarti menunjukkan dalam Rp1 usaha akan menghasilkan keuntungan sebanyak 0,1646 rupiah. Kemudian terkait dengan umur usaha, ini kami sesuaikan dengan NPV tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. NPV-nya menunjukkan bahwa pada tahun ketiga masih positif, sehingga masih akan terus layak hingga tahun ketiga mulai dari sekarang, karena mulainya tahun 2023 ya, dan tidak negatif. Maka untuk menjaga hasil tidak negatif, kita harus tetap berinovasi. Demikian. Dan juga terus melakukan riset dan pengembangan untuk perbaikan proses dan juga produk. Oke. Selanjutnya analisis SWOT, ini merupakan analisis terkait kekuatan, kelemahan, opportunity, dan juga kesempatan dan juga ancaman. Jadi ada dua yang dalam eksternal dan ada dua yang internal. Untuk yang internal ini ada kekuatan, kita memiliki produk yang unik, kemudian penyimpanan mudah, penyajian mudah, kualitas yang baik dan otentik. Untuk kelemahannya memerlukan penyimpanan beku, ketergantungan pada rantai pasok bahan baku, kemudian peluangnya adalah minat pasar meningkat, kolaborasi, partnership dengan hotel, restoran dan kafe, dan juga persaingannya tinggi, dan juga perubahan minat ya, perubahan minat. Baik, selanjutnya adalah potensi pasar. Potensi pasar potensial untuk produk ini adalah untuk keluarga. Kita sasar juga ke hotel, restoran, kafe, kemudian frozen food market yang sekarang sudah mulai banyak, dan juga klub diet kebugaran serta catering. Oke, kemudian untuk potensi kompetitor atau pesaing itu bisa berasal dari produsen lauk pauk, produsen makanan tradisional, atau restoran. Untuk strateginya, kita bisa menggunakan produk otentik dengan cita rasa yang orisinal, memperluas jangkauan distribusi dan pemasaran, responsif, praktis, dan juga membuat kesan itu menjadi worth to buy. Oke. Terdapat beberapa faktor lingkungan ya terkait ini. Lingkungan itu berpengaruh kepada keberadaan pasar, bagaimana pasar itu ada atau tidak di lingkungan kita itu. Kemudian akses, laju, dan distribusi informasi, karena di kota besar informasi sudah bagus. Kemudian untuk aksesibilitas, sekarang sudah banyak ya menggunakan kayak paksel kayak gitu, pengiriman dingin kayak gitu bisa. Terus budaya masyarakat sudah beralih dari memasak jadi membeli. Terus kemudian ketersediaan bahan baku itu integrated sudah bagus. Untuk supply chain-nya kita udah jarang banget untuk kekurangan daging, bumbu-bumbuan kayak gitu. Mungkin harganya akan fluktuatif tapi nggak akan yang signifikan sekali gitu. Oke. And then the last is terkait izin dan sertifikasi. Kita untuk kedepannya akan mengupayakan, yang penting ini karena kita konsumennya akan mungkin kita targetkan, kita tahu kalau masyarakat kita mayoritas adalah muslim, jadi kita akan mengupayakan halal. Kemudian untuk izinnya akan menggunakan izin PIRT dari Dinas Kesehatan, atau mungkin jika sudah expand bisa menggunakan BPOM. Dan juga untuk implementasi keamanan pangan setiap hari kita bisa menggunakan GMPS, Good Manufacturing Practices. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu tadi merupakan presentasi saya terkait dengan proposal kelayakan yang saya buat. Terima kasih.